Langkah selanjutnya adalah menambahkan efek sound yang berasal dari file luar. Kita terlebih dahulu arahkan ke slide pertama. Selanjutnya pilih menu Insert, kemudian pilih audio di pojok paling kanan. Pilih audio from file, dan kita memilih datanya dari yang udah di-download ya. Namanya musik 1. Kemudian pilih Insert. Nah, ketika insert digunakan atau dipilih, maka akan tampil seperti ini. Itu artinya file musik tadi sudah ada pada slide presentasi ini. Selanjutnya, klik button speaker yang ada pada di slide itu, yang ada di slide ini ya, di slide 1. Nah, selanjutnya klik pada music ini ya. Kalau misalnya tidak ada, pilihnya di sini. Di animation, pilih animation pen gitu ya. Jadi ini tampil. Kemudian pilih panah ke bawah ini dan efek option. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan untuk setting audionya. From beginning itu artinya adalah dari slide ini, dari slide yang sedang kita buka, dari slide yang sedang diarahkan sound itu, music itu. Kemudian kita pilihkan ada on click, stop playing ketika diklik, kemudian ada after current slide, dan ada juga after. Nah, after slide ini maksudnya adalah kalau on click ketika kita melakukan klik pada slide ini, maka otomatis musik itu berhenti. Tapi kita ikuti saja modul memilih after slide. Nah, di sini artinya adalah music akan berhenti pada slide keberapa dan akan dinyalakan dari slide from beginning, yaitu slide yang sedang dibuka, sampai dengan slide keberapa. Misalnya kita akan mengakhirinya sampai dengan slide kelima, maka pilih 5. Kemudian pilih OK. Nah, maka dari itu slide ini akan menampilkan musik saat ditampilkan gitu ya. Saat ditampilkan musik ini akan berjalan dengan sampai dengan slide kelima. Slide ke-6 sampai dengan slide berikutnya musik ini tidak akan berjalan karena settingan slide sampai dengan slide kelima saja. Kemudian kita pilih transition. Fungsinya adalah untuk menampilkan slide secara otomatis, dan ini transisinya seperti apa ya. Jadi ketika kita melakukan transition, nah di mana kita ingin menampilkan secara otomatis, maka kita pilih di advance slide-nya dengan menceklis after ya, setelah. Nah, kemudian ini ada settingan time atau settingan waktu, nih ditulis adalah 10. Artinya selama 10 detik slide ini ditampilkan. Jadi slide 1 ditampilkan selama 10 detik, slide kedua pun ditampilkan selama 10 detik. Jadi untuk settingannya sudah otomatis tanpa melakukan klik pada button keyboard atau enter ya. Jadi secara otomatis perpindahan dari slide ke 1 sampai dengan slide berikutnya dilakukan selama 10 detik. Misal kita ingin melakukan setting selama 5 detik, maka ubah saja menjadi 0,5. Atau kita ingin mengubahnya menjadi lebih lama, tinggal kita setting saja di bagian after advanced slide ini jika waktu yang ingin ditampilkan selama berapa detik. Selanjutnya jangan lupa untuk memilih apply to all. Artinya gunakan ini untuk semua settingan. Gunakan ini pada seluruh slide. Apply to all. Kemudian pada playback, jangan lupa dipilih untuk soundnya ditampilkan secara otomatis. Jadi tanpa menunggu perintah. Maka dari itu untuk hasilnya kita coba play dengan menggunakan button F5 pada keyboard atau tombol slideshow pada menu bagian bawah. Maka
Maka pada pertemuan minggu ke-12 ini adalah materi yang sudah kita pelajari, yaitu menyisipkan musik pada PowerPoint. Ini untuk data-datanya, atau untuk materinya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan ini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk itu kita lanjut saja ke pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 ini yaitu membuat desain slide kiat sukses di kampus sebagaimana sudah saya sampaikan juga pada pertemuan 11, dan ini tugasnya sudah saya terima baru beberapa orang saja. Baru 7 orang yang mengirimkan data sampai dengan hari ini ya, 2 Desember jam 8.42. Oke, karena ini sudah juga pada pertemuan 13. Intinya pada pertemuan ini adalah membuat desain slide yang menarik. Ya, ini semuanya sudah sama persis dengan yang saya sampaikan pada pertemuan ke-11. Maka tugasnya adalah untuk hari ini kita buka pertemuan ke-14. Menyisipkan video. Baik, langsung saja kita langsung ke praktikumnya. Seperti apa untuk menyisipkan video? Kita buka untuk project Microsoft Office PowerPoint sebelumnya ya. Kita buka terlebih dahulu untuk pertemuan 11-nya seperti ini. Kemudian kita di slide paling akhir ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk slide-nya itu ada 16, karena pada slide ke-16 ini adalah menyisipkan video yang akan dibahas pada pertemuan ini. Jadi saya maklumi tidak apa-apa kalau misalnya hanya sampai 15 slide saja. Baik, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu untuk pas slide ke-16 ini, karena ini berbentuk video. Kemudian langkah-langkahnya hampir sama dengan cara menyisipkan audio, yaitu pada menu insert, kemudian pilih audio. Maka dari itu pilih audio from file. Nah, maka untuk input video pada PowerPoint juga sama halnya seperti input audio ya. Untuk praktikumnya pilih menu insert, kemudian kita pilih video dan pilih video from file. Nah, di sini kan ada beberapa format video. Namun untuk video yang diterima oleh PowerPoint 2010 ini memiliki format khusus, jadi tidak semua format bisa diterima. Di sini ada 3 jenis video yang saya punya. Pertama adalah formatnya adalah MKV. Ya, ini detailnya MKV. Ya. Kemudian juga ini ada video inspiratif belajar bersyukur, ini formatnya MP4. Dan kemudian ada kuliah BSI aja juga sama, ini iklan dengan format Windows. Sini ya type-nya MPV gitu ya. Jadi untuk PowerPoint 2010 yang diterima adalah formatnya hanyalah MPV. Kita coba dengan menggunakan format MKV. Maka notifnya adalah error bahwa untuk video jenis tersebut tidak diperkenankan untuk PowerPoint 2010. Maka pilih saja OK. Kemudian kita coba untuk jenis yang lain, misalnya MP4, video inspiratif ini ya, tipenya MP4. Maka untuk kodenya masih sama, untuk notifnya masih sama error. Selanjutnya kita pilih untuk video yang support dengan PowerPoint, yaitu dengan format PNG. Maka kita bisa memasukkannya, dan untuk memperbesar atau memperkecilnya pilih saja ini drag ya. Jadi perlu diperhatikan untuk PowerPoint 2010 ini tidak semua format video support, tetapi kita harus
bisa mengkonversinya terlebih dahulu. Apabila memiliki format video yang MP4, ubah dulu ke format yang support yaitu GMV. Nah, salah satu situs penyedia untuk ubah format video adalah Convertio. Nah, di sini bisa dirubah format apapun gitu ya, misalnya format MP4 ke dalam MP file, kemudian ke dalam MP3 juga sama. Itu bisa dilakukan di Convertio ini. Nah, untuk pertemuan ini kita coba untuk setting di transition. Jangan lupa karena ini bentuknya video dan durasinya lama, untuk setting apply to all hanya dari slide 1 sampai dengan slide ke-15. Kemudian pada slide ke-16 ini untuk setting advance slide-nya dirubah menjadi lebih lama atau sama dengan berapa lama video ini akan diputar. Oke, jika pada sebelumnya ini hanya setting 10 detik saja, nah maka pada settingan advance slide samakan dengan durasi video ini. Maka ketika di play tidak akan close otomatis selama 10 detik, tetapi mengikuti lamanya berapa video ini. Kita coba play. Nah, ini jangan lupa untuk playbacknya di play secara otomatis. Oke. Wah, Google ada translate-nya nih. Coba Google Nyong pengen kuliah. Send. BS ya aja. Widih. Abi hoyong kuliah. BS ya aja. Mantap. Awak pai kuliah. BS ya aja. Nah, Google aja tahu kalau kuliah BS ya aja. program studinya lengkap. Ada D3. Untuk videonya silahkan download di kolom komentar ini. Kalau misalnya untuk tugasnya silahkan cari video masing-masing dan jangan lupa untuk dikonversi ke dalam bentuk yang diterima oleh Microsoft Office 2010. Kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Office yang lebih dari 2010, 2013 atau 2019 atau 2017 yang support dengan videonya, dengan slide-nya, itu silahkan saja. Tetapi untuk yang diterima di format 2010 yang saya gunakan, ini supportnya format WebP saja. Itu ya untuk pertemuan ini. Jangan lupa di-save. Baik, perlu saya sampaikan kembali terkait untuk tugas ujian akhir semester. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk materi multimedia ini membuat portofolio. Tetapi setelah saya cermati, untuk portofolio itu hanya ada beberapa slide saja. Maka dari itu kita buka di silabus ya. Itu untuk tugas UASnya membuat sebuah project. Projectnya apa? Yaitu membuat urutan atau presentasi dalam bentuk Microsoft PowerPoint, yaitu sistem presensi pegawai. Itunya seperti apa nanti saya contohkan untuk projectnya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa untuk materi project ini adalah materi project per kelompok. Nah, saya bagi saja untuk kelompok-kelompoknya, karena ini ada 15 orang. Saya mau bagi menjadi 3 kelompok saja. Nggak bisa mbak, di tag. Raono di tag. Ini kita run. Dan kita akan urutkan dari range terkecil. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2.
dan sisanya adalah kelompok 3. Ini bukan saya menentukan, tapi sistem ya yang melakukan urutan atau random pada apa istilahnya, pada ini, pada Microsoft Excel. Ini untuk kelas 62 3B 31 3A 31. Ini untuk kelas 62 3A 31 kelas multimedia kelas A. Kemudian untuk kelas B ini kita sama acak juga ya. Ini sudah fix ya. Merge kelompok 1. Kita merge kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi ya, silahkan dicatat untuk nama-nama kelompoknya. Selanjutnya untuk kelas 3B ini kita range juga. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan sisanya ini adalah kelompok 3. Untuk diskusinya silakan, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk bertemu, lakukan saja secara virtual. Ya, untuk projectnya sekali lagi saya sampaikan untuk projectnya untuk pengganti UAS. Misalnya, ini kan ada sistem presensi pegawai. Nah, pertama yang dijelaskan adalah nama perusahaannya apa, kemudian bergeraknya di bidang apa, gitu ya. Nanti untuk page animation itu jangan lupa ditambahkan, dan untuk profilingnya atau untuk temanya silahkan disesuaikan. Kalau misalnya perusahaan keuangan ya usahakan cari template yang temanya tentang keuangan atau finansial. Kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang kesehatan ya silahkan mencari untuk template di bidang kesehatan. Dan jadi yang pertama adalah dijelaskan perusahaannya, kemudian sistem presensinya seperti apa berdasarkan urutan gitu ya. Tapi saya sarankan dari 3 kelompok ini karena sedikit ya, diusahakan mengambil perusahaan yang berbeda. Silahkan untuk kelompok 1 misalnya ngambil kesehatan, untuk kelompok 2 misalnya ngambil di sekolah presensinya, untuk kelompok 3 ngambil di sebuah koperasi atau bank gitu ya. Jadi saya usahakan atau saya menginginkan tidak ada yang sama untuk studi kasusnya. Jadi untuk proyek UASnya seperti itu, dan ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya presentasi kelompok secara daring atau menggunakan Zoom. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa tugasnya sampai dengan pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke berapa ya? Nanti ya. Pertemuan ke-14. Berarti kan sekarang pertemuan ke-12. Nah, 13 besok saya kasih waktu ada materi tambahan dari saya. Nah, pada pertemuan ke-14 yaitu presentasi kelompok. Ya, itu saja untuk hari ini.
Selamat mengerjakan, selamat bertugas. Masih ada waktu 2 minggu untuk memikirkan proyek apa yang akan dikerjakan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.